berarti orang tua di ruangan belakang yang putra-putrinya pindah ke depan. Oke. Ya berarti yang putri sebelah barat. Ya. Silakan buka matanya Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Dik, coba Bapak Ibu di depan sini anak-anak semuanya nangis walaupun dia sudah tertawa, tapi dia itu karena tidak pede jaim, karena dia tidak. Tapi inilah anak-anak kita ini, mereka punya hati yang baik. Acara inti nanti akan berisikan motivasi untuk anak-anak dalam menghadapi ujian ASPD yang akan kalian tempuh besok tanggal berapa nak? 22, 23, 24, 3 hari. Masih berapa hari anak-anak? 10 harian ya? Cepet posuwe kuwi. Cepet. Sudah siap? Lah kok belum gitu ya? Ya kudu siap kok belum. Yang belum siap, ayo dipersiapkan baik-baik. Tinggal 10 hari kok belum siap. Kita bisa datang ke sini karena kita mendapatkan nikmat, yaitu nikmat sehat seperti yang disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kemudian juga nikmat longgar waktu, sehingga semua yang ini orang tua wali murid bisa hadir, dan juga para motivator ini banyak ini timnya bisa hadir di sini, juga ibu guru dan karyawan. Berikutnya kami menyampaikan sambutan saya singkat saja. Saya merasa senang dengan kegiatan semacam ini. Kita berusaha siap untuk menghadapi ujian sekolah. Oleh karena itu, ini usaha dengan doa, kemudian nanti juga diikuti dengan usaha-usaha. Kalau sudah kita berusaha, kemudian kita sudah berdoa, hasilnya diserahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, harapan kami sore ini supaya para wali murid mendukung, juga para siswa juga supaya bisa memperhatikan. Demikian harapan kami. Mudah-mudahan dengan kegiatan sore ini, ujian yang akan kita laksanakan nanti, kita bisa sukses semuanya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Ya, adik-adik. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Berbah, ya, SD 2 Berbah. Kemudian Bapak Ibu guru, kemudian staf dan karyawan SD Berbah 2. Kemudian Bapak komite yang saya hormati, dan yang tidak lupa juga Bapak Ibu wali murid ini yang sangat luar biasa. Saya boleh dong minta tepuk tangan dari Bapak Ibu wali murid, Ibu. Masya Allah. Ya. Dan yang berikutnya yang saya banggakan ini, yang hari ini saya lihat ini masih ada wajah-wajah opor Bapak Ibu. Wajah-wajah ketupatnya masih ada. Wajah-wajah opor, ketupat, mungkin ada ampau ya. Ini wajah-wajah THR-nya masih ada ini, atau sudah habis? Oh, alhamdulillah. Berarti suka menabung sepertinya ini. Alhamdulillah. Biasanya kan hari pertama itu udah habis, sudah dibelikan gitu. Siapa tahu udah handphone baru kan, biasanya setelah Ramadan 1 bulan THR handphone baru, sepeda baru. Oh, ini baju-bajunya juga masih kelihatan baru-baru ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ini terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak sekolah ini yang mempercayakan agenda hari ini.
Insya Allah ya, ini harapannya. Saya kemarin mendengar dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ketika ingin berkolaborasi, ternyata harapannya tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nih, saya lebih banyak berbicara dengan orang tua dulu ini. Bapak Ibu, mungkin kalau kita ngeliat hari ini anak-anaknya ada di depan, mungkin ada di samping Bapak Ibu. Pernah nggak berpikiran suatu hari nanti anak saya akan lebih baik dari saya atau lebih jelek dari saya? Itu harapan kita kan? Ya, nah semuanya pasti berharap harapannya sama. Tapi kenyataan di lapangannya harapan tidak berbanding lurus dengan tindakan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Harapan semua orang itu semuanya tidak ada yang jelek, pastinya baik semuanya. Termasuk untuk keluarga, pasangan hidup, anak, istri, siapapun itu. Apalagi kita sebagai orang tua pasti berharapnya anak kita lebih baik kan? Makanya sekolah. Nah hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Walaupun tadi saya dibilang motivator, sebetulnya motivator terhebat dalam hidup itu bukan saya, tapi diri kita sendiri. Kata kuncinya adalah motivator terhebat dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Tanpa perlu dimotivasi oleh orang lain, diri kita harusnya bisa memotivasi diri kita sendiri. Kalau anak-anak kita ini mungkin masih butuh motivasi dorongan orang lain. Tugas orang tua, kita, guru, maka bagaimana memunculkan motivasi dalam diri mereka muncul keluar dengan sendirinya. Tulisannya apa bacanya di sini? Motivasi sukses ASPD 2023. Berarti yang akan saya sampaikan itu adalah tentang bagaimana sukses ASPD. Tapi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kata kunci yang akan saya masukkan di semua yang akan saya berikan hari ini saya akan full power Bapak Ibu. Saya akan berikan dengan penuh semangat, penuh gairah, biar Bapak Ibu juga pulang dari SD Negeri Berbah 2 ini, sore ini, malam ini, teringat-ingat apa yang harus kita lakukan. Ketika kita serius, antusias, maka ilmu yang akan didapatkan nggak main-main. Tapi kalau ketika datang niatnya hanya untuk, yang penting datang, yang penting nggak diabsen sama guru kelas, atau diabsen sama bapak kepala sekolah, atau ibu kepala sekolah, atau komite, saya hadir. Jadi sebelum saya masuk ke intinya, Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama perbaiki niat dulu. Hari ini hadir untuk apa? Karena jelas undangannya itu adalah untuk motivasi agar adik-adik, anak-anak kita tercinta ini sukses dan mendapatkan apa yang diinginkan dari nilai ASPD. Bapak Ibu, kenalin, nama saya Solihin Al-Awali. Nah, Solihin Al-Awali ini saya foto pakai jas, hari ini jasnya saya juga pakai. Nah itu ada moto Bapak Ibu. Kita hidup itu juga punya moto. Jadi Bapak Ibu punya moto juga lah. Adik-adik juga dikasih moto boleh. Learning, doing, teaching. Learning, belajar. Doing, lakukan. Kemudian teaching, ajarin. Belajar, praktek, ngajarin. Belajar, praktek, ngajarin. Hari ini dapat ilmu, praktekkan di rumah, ajarin tetangganya. Hari ini dapat ilmu, praktekkan di rumah, sampaikan ke orang lain. Hari ini dapat ilmu, praktekkan lagi, ajarin orang lain. Itu berarti roda perputaran keilmuan, wawasan kita berjalan dengan baik. Jangan sampai pinter sendirian. Saya tanya ini masuk adik-adik nih. Adik-adik ini udah kelas 6 ya, kelas 6 mau ya. Ini gambar apa? Otak ya. Kira-kira yang bedanya dua dari gambar ini apa? Satu berwarna, satu tidak ya. Nah oke, kita samakan persepsi. Yang berwarna ini adalah otak kanan. Yang sebelah sini adalah otak kiri. Ya, jadi seperti ini posisinya otak. Nah, ini kanan, ini kiri. Baik, Bapak Ibu, pengetahuan untuk kita semuanya. Ya, mungkin Bapak Ibu guru semua yang ada di sini juga sudah paham insya Allah. Nah, adik-adik, kita saling mengingatkan. Di dalam diri kita ini ada namanya segum otak. Ya, otak kanan dan otak kiri. Tidak sebesar apapun ya, tidak. Kalau kepala, ini kepala, tapi ada otak di sini. Ya, di dalam kepala kita. Ada otak kiri dan otak kanan. Yang tengah ini adalah bagian otak tengah. Kenapa ada berwarna-warni sedangkan yang kiri tidak berwarna? Prinsip kerja otak itu bekerja semuanya. Otak kanan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Otak kanan. Kalau otak kiri bekerja adalah semua yang berkaitan dengan tekstual. Tekstual itu apa? Kayak matematika, membaca, belajar. Itu semuanya adalah otak kiri yang bekerja. Otak kanan kreativitas, mewarnai tentang warna, menyanyi, senam, olahraga. Itu semua yang bekerja adalah otak kanan.
Jadi kalau ada putra-putri kita itu ternyata tidak suka dengan melukis, hanya hobi belajar matematika, bahasa Indonesia, kerjanya belajar aja, berarti di dalam diri putra-putri kita itu dominan otak kiri. Jangan diseneni, ratau olahraga. Nah, jangan, karena semua perbedaan kita ini semuanya sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak sadar menyalahkan anak, menyalahkan sesuatu padahal potensinya adalah itu. Hati-hati, ini pengetahuan. Pertanyaannya gimana Pak Solihin agar lebih maksimal? Kita harus pahami pola kerja otaknya. Melihatnya dari mana? Di sekolah ini ada guru kelas, ada aktivitas. Makanya penting untuk intens berkomunikasi dengan pihak sekolah. Anaknya aktif seperti apa? Berarti kita bisa tahu di rumah, bisa membantu Bapak Ibu guru di sekolah. Oh, anak saya ini ternyata menghafalnya cepat, berarti otak kanannya bekerja. Oh, hafalannya cepat, didorong di rumah ikut menghafal. Oh, anaknya di sekolah ternyata lomba melukis juara terus, di rumah dibantu, nilai lukisnya diajarin, ayo diajak melukis agar muncul namanya potensi bakat minat. Nggak bisa hanya sekolah Bapak Ibu yang memunculkan minat bakat anak. Tapi dorongan orang tua itu lebih besar daripada Bapak Ibu guru. Karena sudah mengetahui potensi otaknya. Sekarang kita cek apakah otak kanan otak kiri kita hari ini bekerja atau tidak. Ya. Ada yang sudah bingung-bingung? Ya. Kalau yang bingung-bingung berarti masih belum seimbang. Jadi sering dilatih. Kalau kita udah sering dilatih, ini untuk menstimulasi kerja otak kita. Coba ya, Dani, boleh coba. Nah, ini gampang ya. Wah. Nah, ini. Yang kiri tarik ke belakang. Nah, berlawanan arah. Nanti digabungin, siap ya? Sekarang ke depan, sana dibarengin. Siap. Ayo. Jangan gini-gini. Oh, nggak bisa. Kalau dulu. Oh, ini luar biasa ya. Nah, sekarang temponya semakin cepat. Nah, ini latihan. Oke, next person. Perintahnya adalah cukup sebutkan tulisannya. Saya akan membuat kerja otak kiri dulu. Otak kiri bekerja. Sebutkan baca tulisannya. Jangan sebutkan warnanya. Kalau warna itu otak kanan. Sekarang hanya tulisannya. Sekarang apa tulisannya? Putih. Oke. Warnanya apa? Putih. Nah, ada yang mau bilang kun, nggak jadi. Oke. Next, Mas Rizky. Tulisannya apa? Hijau. Warnanya apa? Kuning. Next, Mas Rizky. Tulisannya apa? Merah. Warnanya apa? Biru. Alhamdulillah warna. Sekarang tulisannya apa? Biru. Warnanya apa? Merah. Sekarang kembali Mas Rizky ke yang pertama, teks yang A. Oke, sekarang kita coba lebih cepat ya. Siap? Siap. Saya mulai. Kita kerja otak kiri. Apa tulisannya? Kuning. Next, Mas Rizky. Hijau. Next, Mas Rizky. Merah. Next, Mas Rizky. Next, Mas Rizky. Biru, merah, hijau, kuning. Balik lagi. Hijau, merah, biru, putih, biru, merah. Oke, stop. Kembali lagi ke atas. Oke, otak kirinya udah mulai mantap nih. Adik-adiknya keren nih. Berarti matematikanya bisa lagi. Sekarang ganti. Kita buat otak kanan yang bekerja. Jangan baca tulisannya. Saya minta sebutkan warna tulisannya. Oke, siap ya? Warna apa? Putih. Next. Kuning. Biru. Merah. 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 Biru. Hijau.
Oke, konsentrasi. Pelan-pelan Mas Rizky ya. Pelan. Kita sebutkan warnanya, bukan terus saya. Kita membuat otak kanan yang bekerja. Otak kanan bekerja. Siap. Warna apa? Kuning. Kuning. Merah. Merah. Warna merah. Warna. Oke, siap. Next ya. Next. Kuning. Kuning. Biru. Merah. Biru. Merah. 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 Biru. Kuning. Merah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini bagian salah satu teknik menstimulasi otak kanan otak kiri kita bekerja. Kita ini kadang-kadang udah tahu jawaban tapi nggak dorong. Oh yaudah ya bagus, alhamdulillah ya belajar Le. Terus sampai tinggal malah Ronaldo ya bakat sekolah ya antar jemput ya nggak tahu target anaknya. Tapi nggak kita bantu. Oke, harus punya jawaban ya Bapak Ibu. Ya adik-adik juga baru punya jawaban. Yang kedua, jika berhasil nih, ternyata nilainya tadi dapat sesuai dengan keinginan, dapat nilai maksimal 100 misalnya. Nah, ketika berhasil dapat nilai bagus, apa yang akan kamu lakukan dengan nilai itu? Harus tahu. Nah, adik, kira-kira kalau dapat nilai bagus mau ngapain? Ayo bingung. Ayo. Kalau dapat nilai bagus mau ngapain? Oh, mau teriak hore. Gak apa-apa, berarti ada. Yang penting itu anak mulai muncul apa yang dia hasilkan, dia menghasilkan sesuatu. Apapun itu boleh. Kalau dapat nilai bagus, mau apa? Ketika nanti dia, belum tahu. Berarti kita perlu bantu. Nah, kalau Bapak Ibu walinya pasti udah tahu jawaban. Kalau dapat nilai bagus, sekolah yang bagus kan? Negeri yang bagus sesuai dengan yang diinginkan kan? Putra putri kita bakal ke sana. Ya, berarti problem kita harus parah. Kenapa kita perlu selalu mendorong putra putri kita, bukan marahin terus? Nih saya bela ya Dede, saya belain hari ini. Jangan senang terus. Ayo, senang nggak saya belain ya? Bu, jangan dimarahin terus. Iya Pak, bu ini cegah diwain dan ngomong. Kita itu kan kayak gitu. Ya ini hanya pembelajaran buat kita. Jadi Bapak Ibu, semuanya harus punya tujuan yang jelas. Jadi semua proses yang kita jalan itu jangan pernah dikeluhin sebetulnya, tapi cukup dinikmatin. Ketika kita nikmati semua perjalanan hidup, proses anak belajar, kemudian kita nikmati, maka rasanya jadi nikmat. Ya, ini 9 tips sukses menghadapi ASPD. Nah, 9 tips ini insya Allah udah disampaikan juga oleh Bapak Ibu guru di sekolah, sama, nggak akan jauh-jauh beda. Batasi main gadget, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Gadget, era sekarang 5.0 itu udah eranya memang kita tidak bisa menolak namanya teknologi. Tapi bukan berarti terlena dengan teknologi. Maka perlu batasi bermain handphone. Kasih jadwal. Hari-hari ini kita Bu, era zaman sekarang nggak bisa melarang Bu, tapi beradaptasi. Beradaptasi bukan berarti menghambat potensi. Siapa tahu dengan handphone bisa menghasilkan sesuatu. Saat ini banyak orang berhasil dengan handphone, hanya modal handphone Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau main handphone terus? Nah itu yang salah. Berarti bukan handphonenya yang salah, bukan teknologinya yang salah, tapi salah diri kita. Kita nggak bisa mengontrol teknologi yang kita pegang. Maka jadwal, di-maintain, diatur. Belajarnya, kalau belajar terus saya yakin juga pusing Bapak Ibu. Saya pribadi kalau jam 7 bangun tidur belajar, belajar, sampai tidur belajar, pusing juga. Maka butuh namanya pergantian aktivitas. Bermain game boleh, menonton boleh, main keluar refreshing, berenang dan lain-lain. Itu adalah bagian aktivitas. Ya. Kemudian berikutnya stop media sosial. Nah untuk ASPD adik-adik mau ujian, stop dulu sosial media. TikToknya itu kurangi dulu, syukur-syukur benar-benar di stok sampai nanti hasilnya maksimal. Selesai hasil maksimal, ternyata dapat nilai bagus, bikin konten di TikTok. Ya Allah, hari ini saya lulus, bikin konten di TikTok. Wah di TikTok, halo guys, hari ini saya dapat nilai maksimal, alhamdulillah orang tua saya bangga banget. Nah, viralkan di TikTok, itu baru bagus.
Kemudian batasi main game juga dibatasi Bapak Ibu. Nonton TV juga dibatasi. Latihan soal-soal dengan santai dan dibantu di rumah latihan soal. Boleh kok Ibu Bapak, ya kita wali murid tuh mencarikan soal-soal tryout. Googling, di Google sekarang banyak. Soal-soal ASPD, latihan ASPD. Dok, ya ini coba ya. Kan handphone kita punya. Ya sambil nonton di rumah, hanya setengah jam, hanya 15 menit kok. Jawab dulu, hanya pelatihan 10 soal, besok lanjut lagi. Biar enggak stres juga. Dekatkan diri dengan Allah, ibadah seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kalau bisa tahajud. Puasa, ini masih bulan Syawal, ya bisa. Jaga kesehatan badan, kesehatan. Minta maaf sama orang tua, ini paling penting. Ini dalilnya sahih, jelas, kuat. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Ada yang punya impian jadi polisi enggak? Ada. Dokter? Pengusaha? TNI? TNI ada? Ya, berarti kalian yang punya impian jadi pengusaha, TNI, polisi, apapun pejabat, apapun guru. Dengar adik-adik. Tidak akan pernah tercapai. Pegang kata-kata Pak Solin hari ini di tanggal 11 bulan Mei ini 2023. Tidak akan pernah tercapai kalau Bapak Ibu kalian tidak meridhoi dan tidak merestui. Makanya dalil ini ridullah fi ridul walidain. Kalau ingin tercapai semua impian kalian yang kalian catat di buku, bahkan ibu bapakmu tidak tahu, tidak akan pernah sukses kalau ibu dan bapakmu tidak pernah merestui dengan kata-kata Bismillah Bapak doakan dengan ikhlas, saya akan doakan setiap hari kamu akan jadi sukses seperti yang kamu cita-citakan. Kamu jadi TNI, jadilah TNI yang baik yang bisa mencerahkan Indonesia. Saya yakin Bu, jadi. Kenapa? Ridho Bapak Ibu terhadap putra putri itu adalah kekuatan terbesar dibandingkan nilai-nilai yang lain. Makanya ridullah fi ridul walidain. Makanya kita diberikan amanah seorang putra, seorang putri ini Bu, Bapak Ibu, ini amanah dari Allah yang harus kita jaga. Cara menjaganya bagaimana? Kalau salah kita ingetin, dimarahin boleh, tapi dengan yang betul. Marahin, kasih tahu, ingetin. Kumat lagi penyakitnya, marahin lagi Bapak Ibu. Ini diberikan lagi, bimbing lagi. Memang tugas kita seperti itu. Sampai nyawa kita bilang, mohon maaf, saya tidak bisa lagi menasehati kalian kalau orang tua udah meninggal. Berikutnya berdoa dengan khusyuk, Ya, nanti kita akan berdoa bersama. Next Mas Rizky. Ya, ini tips saat ASPD dilaksanakan, ya tenangkan diri, persiapkan alat tulis. Ya, bangun subuh, ini subuh Bapak Ibu. Subuh. Ya. Sebisa mungkin sholat subuh kita, ya kalau tidak bisa berjamaah di masjid, di rumah itu jangan tinggal. Benar, karena keutamaan sholat subuh ini luar biasa dibandingkan 4 sholat yang lain. Sama kayak kita kalau punya, ada ya Bapak Ibu di sini yang punya usaha, wirausaha, jualan, dodolan gitu, ada. Ya, yang jualan, wirausaha. Pernah nggak mendengar prinsip wirausaha itu? Kalau kita terlambat bangun pagi itu dipatok ayam rezeki itu. Sebetulnya sama Bu, itu konsepnya dengan sholat subuh. Kehidupan kita ini ketika kita terlambat dengan subuh, inilah pangkal kehidupan kita tuh ketika bangun pagi. Gagal bangun pagi berarti udah melangkah kegagalan, menghadapi kegagalan. Makanya kadang-kadang setelah sholat subuh, bahkan nggak sholat subuh, ada aja masalah tuh siang hari, ada masalah. Telepon dari sekolah, Bu dipanggil sekolah anaknya berantem. Nah mungkin bisa jadi subuhnya keliru itu. Ya, para tulis tumbuh percaya diri, percaya diri adik-adik ya. Nih Bapak Ibu dibantu percaya diri, jangan. Misalnya ada anaknya mungkin tremor ya gitu, derdek banget gitu, ya Allah nanti, aduh Bu kok iso puraya, ya Allah, ya Bu besok ujian tanggal 22 ya Bu, wah budi aku Bu kok dapat nilai itu malah aku waduh ketompoan yang negeri, nah misalnya ya, Bapak Ibu maka tumbuhkan percaya diri, ya elus pundaknya ya boleh lendo, Bismillah apapun hasilnya, gak apa-apa. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Toh hari ini dari kemarin Bapak Ibu wali guru kelas ke sekolah sudah mengikhtiarkan dengan berbagai cara. Ojo diseneni, "Hei Bu, makane sinau." Wah, aduh. Karena ujian ini luar biasa Bu. Saya juga ketika ada ujian, ya Allah, bener enggak ya. Ya seragam rapi, wangi ya boleh dibikin wangi biar tambah percaya diri. Ya mandi ya Dek ya. Jangan.
Ya, berdoa sebelum mengerjakan soal, nanti pasti dibimbing oleh panitia ujian nanti. Next, Mas Rizky. Ya, ini setelah, jadi banyak ini. Ketika ujian juga ada ininya, kemudian setelah ujian juga harus ada tipsnya. Kenapa? Ketika ujian selesai bukan berarti sudah selesai perjuangannya. Belum, nilai belum keluar. Iya kan, setelah ujian tanggal 24 itu apakah langsung selesai ujiannya? Belum. Ya, sampai nilai itu keluar baru kalian adik-adik boleh melampiaskan kesenangan kalian. Kalau dapat nilai bagus langsung datang ke Galaxy Water Park tuh sebut, alhamdulillah dia berenang udah. Ya. Nah, jadi setelah ASPD selesai, sampai nilai keluar Bapak Ibu, jangan coret-coret baju, jangan sombong dulu. Allah nggak suka yang sombong. Ya. Siapa di sejarah Nabi itu yang sombong itu? Ayo, siapa? Ya, sombong itu sangat dibenci sama Allah. Makanya segala sesuatu bisa Allah rubah dengan sekejap, Bapak Ibu. Contoh, udah mengerjakan pinter, nilai 100 kalau dilihat dari komputer hasilnya itu. Tapi karena sombong, Allah buat pengujinya apa yang input nilai berubah. Yang tadinya 90 tiba-tiba ngantuk lagi input, keklik angka 2 jadi 20. Ayo. Lah, kenapa? Karena Allah itu Maha mengetahui. Kun fayakun, apa yang Allah kehendaki maka Allah akan pastikan terjadi. Makanya kita tidak boleh sombong. Udah, oh bisa, percaya diri boleh, tapi tidak boleh takabur apalagi sombong. Makanya perlu dikontrol. Apa yang kita lakukan tadinya, rehat sejenak, bersyukur kepada Allah sambil berdoa, ya Allah semoga hasil saya maksimal gitu. Nah, kalau sudah keluar nilainya baru boleh ekspresikan kegembiraan itu. Piknik, minta sepeda baru, minta komputer, minta laptop, ya minta rumah baru. Iya. Selesai dulu tapi. Ya, tapi kalau udah coret-coret belum selesai, udah coret-coret. Ya. Oke, next Mas Rizky. Ya, ini tips dari saya paling penting dan ini bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ujian sekolah, termasuk kita orang tua. 5 kunci suksesnya kehidupan kita ini, entah di dalam ujian, menjalani hidup apapun itu Bapak Ibu, hanya 5 ini perputarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita punya teman dan punya lingkungan. Hati-hati dengan teman, hati-hati dengan lingkungan. Ya, baik teman kita, maka insya Allah baik juga kita. Ya, kemudian ayah dan ibu kita, Bapak. Ya, adik-adik, ayah ibu kita, kalau kita udah berkeluarga berarti orang tua kita, Bapak Ibu, mungkin yang masih ada ataupun yang sudah tiada, tetap itu adalah bagian daripada pola sukses. Mendoakan hari-hari, ya, adik-adik mendoakan orang tua mendoakan putra-putrinya. Kemudian diri kita sendiri. Dirimu itu, ayah adik-adik ya, itu bagian dari kunci kesuksesan hidup. Apa itu? Kepercayaan diri. Kemudian guru kita, nih polanya ada di sini kunci. Sama guru. Ada yang udah pernah dicubit sama guru nggak? Berarti calon orang sukses. Luar biasa. Tepuk tangan dong warnanya. Pak Solihin dulu itu kalau belajar Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kita pernah ngerasain. Matematika guru tuh setiap masuk kelas bawa penggaris yang kayu itu nggak Bapak Ibu? Guru matematika di SD, SMP, waktu SMA itu. Setiap masuk kelas guru matematika itu identik dengan namanya penggaris yang dari kayu. Yang panjangnya gini. Assalamualaikum, waduh udah bawa penggarisnya. Solihin, iya Pak, PR-nya mana? Aduh Pak, belum selesai Pak. Maju, angkat tangannya, plak. Ulangi lagi, enggak Pak, lagi. Kerjain sekarang. Ya. Dulu kita seperti itu ditempa Bapak Ibu. Tapi apakah guru-guru itu niatnya untuk membenci anak-anaknya? Enggak. Semuanya hanya demi kebaikan putra-putri kita. Nah hari ini Bapak Ibu kalau punya rasa dengan guru putra-putrinya pernah dicubit apa, sampai datang sampai ngelabrak sekolah, bu aku ora terima. Nah, itu menghambat nilai pengetahuan dari guru yang dikasih ke putra-putri kita terhambat Bapak Ibu. Karena ibu dan bapak tidak ikhlas dengan guru yang ada di sini, nggak sepenuhnya mengikhlaskan terjadinya proses transfer ilmu di sekolah. Saya Bapak Ibu waktu di pondok itu, ibu sama bapak saya itu dinasihati sama pimpinan pondok waktu di Gontor. Ibu, bapak nyekolahin anaknya ke Gontor buat apa? Biar dapat ilmu, bukan buat dapat ijazah Gontor kan?
Insya Allah enggak Pak katanya. Maka apapun yang terjadi di Gontor, putra putrinya mau meninggal di Gontor sekalipun, ikhlaskan. Siap enggak? Oh, kata pimpinan pondok Gontor sama orang tua saya. Kami dulu santri baru mau masuk itu. Insya Allah Pak Kiai kami ikhlas. Maka semuanya jadi Bapak Ibu. Maka kalau ibu dan bapak hari ini masih ada rasa ganjel sama guru yang ada di depan hari di sekolah, ilmunya terhambat Bapak Ibu. Maka apapun yang terjadi di sekolah ini harus benar-benar 100%, 1000% percaya dengan guru yang ada di sekolah. Apapun yang dilakukan oleh guru di sekolah ini demi kebaikan putra putrinya harus percaya. Walaupun putri kita atau putra kita dicubit dalam keadaan pembelajaran. Kenapa? Ketika kita itu melakukan yang apa ya? Nggak timbul kepercayaan antara guru dan orang tua, maka nggak akan ada transfer ilmu. Kira-kira bisa dimengerti nggak Bapak Ibu? Ya, ini penting banget. Sama kayak di Mukri itu Bapak Ibu. Saya mungkin kalau ada tetangganya ada yang di Mukri Bapak Ibu, yang putra-putri di Mukri, tanya sama keluarganya Bapak Ibu, kenal nggak dengan Pak Solin Alawali? Pak Solin itu gimana di Mukri? Saya mungkin terkenal tegas luar biasa di sana Bapak Ibu. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan sholat saya bilang nggak bisa bacaan sholat. Pak duha Pak, duha saya bilang gitu. Pak duha nggak ada alasan. Pak saya belum bisa baca Quran hafalkan. Lama-lama hafal, bacaan sholat hafal. Terus akhirnya apa? Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Paksa. Hal yang baik butuh paksaan. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Bisa di ini ya Dede ya. Jadi kalau ibu sama bapak di rumah itu memaksa kalian untuk bangun subuh, itu bukan menyiksa kalian. Kamu masih ngantuk, itu buat kebaikan. Ya. Nah, oke, next Mas Rizky. Ya, ini kita udah masuk ke hal-hal yang penting. Bapak Ibu, tadi beberapa tips itu saya udah sering kita lakukan mungkin ya. Mungkin hari ini dapat tambahan wawasan. Ini coba berani nggak? Ini saya tantang. Saya biasa nantang adik-adik atau peserta seminar. Berani nggak buat target tempel di kamarnya? Bahkan orang tua pun berani nggak bikin target tempel di rumahnya, di pintunya, di pintu kamar. Tulis target nilai ASPD itu dengan kalimat, tapi bukan hanya angka, tapi tulis dengan kalimat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya berusaha untuk mendapatkan nilai sebesar. Tulis berapa? Tempel. Masuk kamar baca, keluar kamar baca. Setiap hari akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya. Keluar kamar Bismillahirrahmanirrahim, akan terbaca terus. Ingat, artinya apa? Otak kanan, otak kiri bekerja, menstimulasi. Sama, apapun yang kita inginkan, Bapak Ibu pengen memiliki kendaraan lah, apa usaha lancar, beranilah untuk membuat target. Gak harus dilihatkan orang pun gak apa-apa, karena Allah Maha tahu. Nulis di bawah kolong kasur, di bawah ranjang, disimpan di tempat yang tidak akan ada orang yang mengetahui, maka Bapak Ibu, Allah akan tetap tahu target dan tujuan Bapak Ibu. Mau bersembunyi dimanapun, Allah akan tahu apa keinginan hati kita. Hari ini punya keinginan hati, misalnya, ya Allah, misalnya di dalam hati, saya pengen masuk ke sekolah ini, anak saya dapat nilai ini. Keinginan itu sudah Allah catat bahwa Bapak Ibu sudah berani menolakkan sesuatu. Makanya saya bilang, jangan takut memohon sesuatu, jangan takut untuk bermimpi, memiliki sesuatu. Tulis. Ya. Next, Mas Rizky. Ya, adik-adik, apakah kalian itu terlahir cerdas atau enggak? Terlahir cerdas, oh keren. Yang lain? Cerdas. Coba jawab pertanyaan pasti. Apakah kalian terlahir cerdas? Yang cerdas angkat tangan. Terlahir cerdas angkat tangan. Percaya diri. 1, 2, 3. Yang ini terlahir tidak cerdas. Atau setengah-setengah. Setengah cerdas Pak. Tapi ya setengahnya agak gimana gitu. Ya. Oh setengahnya agak banyak. Oh. Adik-adik, ya Bapak Ibu sekalian. Ini jawabannya adalah, apakah kalian terlahir cerdas? Jawabannya jelas, kita terlahir dalam keadaan cerdas. Karena Allah lahirkan kita semua dalam keadaan fitrah. Semua manusia yang lahir ke muka bumi ini melalui rahim seorang ibu itu terlahir dalam keadaan cerdas. Tapi kenapa kadang-kadang ada anak kita kadang-kadang kurang, ketika pembelajaran kok menurut tidak bisa? Itu adalah faktor X lingkungan,
kemudian mungkin kitanya di rumah atau temannya dan lain sebagainya. Makanya penting kita mengontrol itu. Jadi jangan salahkan mutlak kepada putra-putri atau jangan menyalahkan diri sendiri. Bapak Ibu, kenapa kehidupan kita kacau misalnya, kenapa keluarga kita kacau atau usaha kita tidak lancar, jangan menyalahkan. Mungkin lingkungannya atau mungkin tempat lokasi jualannya yang tidak benar atau kurang tepat, maka harus cari lokasi yang lain. Sama anak-anak kita juga kayak gitu. Anak-anak ini semua terlahir cerdas Bapak Ibu. Makanya kita harus yakinkan dan percaya diri bahwa anak-anak kita adalah anak yang cerdas. Jangan pernah apalagi ngomongin dalam diri gitu ya. Ya Allah, anak koko bodoh amat, ya Allah, dalam hati. No, Bapak Ibu, jangan pernah sampai terucap dalam hati, sampai apalagi lagi sholat terucap seperti itu. No, tidak boleh. Adik-adik apalagi ngomong, ya Allah, koncoku kiyo apik men yo nilai aku kok yo nilainya sama. Oh, nggak boleh, ya. Tapi tetap harus termotivasi karena kalian semuanya cerdas. Makanya tadi Bapak Ibu, apakah orang sukses itu catatan orang disebut sukses itu apa karena punya banyak uang Bapak Ibu? Enggak ya? Sepakat enggak? Apakah orang sukses itu disebut dia punya rumah mewah? Apakah orang sukses itu adik-adik harus punya banyak mobil? Apakah orang sukses itu dia harus punya harus jadi pejabat? Apakah orang sukses itu harus jadi presiden? Apakah orang sukses itu harus jadi pengusaha besar? Nah, kalau kalian bisa jawab tidak, berarti sukses itu kan relatif Bapak Ibu. Jadi nggak perlu minder dengan siapapun. Sukses sepenuhnya itu adalah sukses ketika kita itu bisa masuk surga Bapak Ibu. Itu jelas, itu sukses. Punya banyak harta tapi masuk neraka ya gimana juga? Itu koruptor-koruptor saat ini. Berarti nggak sukses dong. Berarti kata-kata sukses itu yang bisa menilai siapa? Diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu saat ini keluarga tenang, nyaman, kemudian ada aja kehidupan tidak perlu muluk, pokoknya kendaraan punya, kalau makan ya ada, itu udah termasuk sukses Bapak Ibu. Sukses itu nggak ada pembandingnya. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, maka beda suksesnya. Kalau saya pribadi, ketika saya nggak perlu punya rumah-rumah mewah lah Bapak Ibu. Ketika kita udah bisa ngantarkan anak-anak jadi orang terbaik, itu adalah sukses menurut saya. Maka kehidupan saya udah sukses, bisa membuat orang lebih baik. Sukses nanti hidup kita. Kalimat sukses itu jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita, hanya melakukan hal yang tidak penting untuk hidup kita, termasuk dalam mendidik anak dan memotivasi anak untuk belajar menjadi lebih baik. Kekurangan oleh Allah udah diuji, tapi mereka masih bersyukur dengan nyawa, mereka praktek, mereka belajar dengan giat. Kita yang sempurna, kalau kita lupa dalam mensyukuri tangan, cara mensyukuri tangan sederhana, gunakan tangan untuk mengerjakan yang baik-baik. Mensyukuri mata, gunakan mata untuk melihat yang baik-baik. Ketika mata kita ini digunakan untuk nonton film-film tidak benar, berarti kita udah gak mensyukuri nikmat Allah lewat mata. Maka kalau Allah ambil mata kita spontan pada hari ini juga, apa yang terjadi? Nauzubillah min zalik. Karena semua yang ada di tubuh kita ini semuanya hanya titipan Allah. Bapak Ibu, saya nggak menakut-nakuti. Ini bagian daripada muhasabah kita hari ini. Apa yang kita miliki hari ini adik-adik, ya. Pak Solin saat ini itu di Mukri itu ada salah satu anak kami yang kecelakaan motor Bapak Ibu. Sekarang dirawat di ICU. Berada di RS Sarjito. Masih kelas 8. Ada yang mau ngikut ke RS Sarjito adik-adik. Di ICU. ICU loh, bukan IGD Bapak Ibu. ICU. Mungkin Bapak Ibu lebih paham ya ICU, kalau udah masuk ICU itu seperti apa parahnya gitu. Adik-adik, berarti kita yang share saat ini jangan sampai melupa mensyukuri kalau motor yo yang benar. Nah, itu tadi. Ya. Kalau melakukan sesuatu gunakan yang benar. Kalau ini semua yang ada Allah ambil sekarang. Kata Allah, ya Allah, ya. Kami ingin jadikan kehidupan kami baik. Oke, kata Allah. Kayak kekabukan. Ternyata kita lupa mensyukuri tubuh kita. Allah perintahkan malaikat. Ya malaikat, ambil nikmat tangannya Solihin Al-Awali. Tiba-tiba tangan saya nggak bisa gerak satu. Apa kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Karena kita nggak lupa mensyukuri. Padahal sepele. Makanya Bapak Ibu, sukses tadi tuh jangan pernah tolak ukurnya orang lain. Udah syukuri apa yang ada. Bismillah, jalan terus. Insya Allah semua itu jalannya nikmat. Maka yang terakhir nih, di sekolah hormati gurumu, karena mereka adalah orang yang telah menginspirasi kita.
Seorang Jokowi, Bapak Ibu, adik-adik, menjadi presiden itu nggak akan pernah jadi presiden kalau dia tidak lulus SD dan tidak pernah bertemu dengan guru SD-nya. Jangan sampai kita kacang lupa kulitnya. Kehidupan kita saat ini menjadi seperti ini hanya karena seorang guru, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah kita membenci guru, jangan pernah apa-apa dengan guru tua. Saya sangat miris, sangat sedih ketika ada orang tua luar biasanya menentang guru, bahkan datang melabrak guru segala macam. Ya Allah, padahal anaknya bisa menjawab soal, bahkan bisa ngaji, bisa sholat, itu semua karena guru. Kadang-kadang Pak, saya tuh sangat mirisnya saat itu begitu. Gampang banget laporkan. Padahal anaknya sampai segede itu dititipin dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, bahkan full day. Yang didik anaknya adalah guru. Ini luar biasa. Makanya ibu, bapak, adik-adik percaya betul dengan apa yang bapak ibu guru hari ini berikan. Luar biasa hari ini bapak ibu. Ya, itu di belakang ada ibu-ibu guru itu luar biasa. Saya yakin kadang-kadang belum mikirin keluarganya istri putra putrinya, tapi memikirkan putra putri bapak ibu. Ibu kepala sekolah belum mikirkan keluarga, belum suaminya, tapi hari ini berjuang memikirkan bagaimana anak-anak ini, anak putra putri bapak ibu ini sukses untuk di sekolah ini. Itu luar biasa bapak ibu. Sebelum memikirkan keluarga sendiri, malah memikirkan anak orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Luar biasa ini. Guru Bapak Ibu. Kami Bapak Ibu guru tidak perlu dihormati Bapak Ibu. Cukup lakukan tugas kita dengan baik dan ikhlaskan motivasi guru. Insya Allah jadi. Dalam kehidupan banyak rintangan, udah jelas Bapak Ibu. Harus kita lewati, hanya orang yang percaya diri bisa sukses. Bangun kepercayaan diri pada anak-anak kita. Adik-adik harus percaya diri, bisa, bilang bisa. Pokoknya bisa lah. Udah. Bismillah bisa. Motivasi. Redep, tremor, bisa. Next Pak Rizky. Ya, ini pesan nih sebelum masuk ke terakhir. Jauhi hal ini. Bapak Ibu, saya pribadi sebagai seorang guru, mungkin mewakili guru-guru yang ada di seluruh Indonesia ini. Pesan ini Bapak Ibu. Jauhi hal ini kepada putra-putri kita. Atau bahkan kita pernah melakukan hal ini, sekarang jangan ditransfer. Jangan diajarkan, apalagi mendekatkan anak-anak kita dengan lingkungan yang seperti ini. Di Mukri saya habisin benar-benar Bapak Ibu. Karena kami ingin membangun sekolah Bapak Ibu, bukan membangun lingkungan yang jelek. Alhamdulillah saat ini program-program di Mukri udah jauh berbeda dari tahun lalu. Bahkan saat ini luar biasa, kami menolak hampir 70 kemarin 70 siswa untuk masuk Mukri, karena kami hanya menerima 127 siswa. Setelah itu kami tidak bisa menerima lagi karena kami hanya 4 rombel. Kemarin itu yang datang itu hampir 200 tahun kemarin. Sekarang aja udah full 1 rombel, tinggal 3 rombel lagi. Karena masih banyak yang mau ke negeri dulu kan Bapak Ibu. Maka kalau full makanya kami nggak bisa menerima. Kayak kemarin walaupun mau lihat pintu belakang, pintu samping, pintu depan pakai amplop apapun, mohon maaf nggak bisa. Iya, karena kami komitmen dengan itu. Kecuali yang memang ada yang kayak udah daftar duluan, udah nama, udah apa, terus dia nyoba ke negeri dulu, nah itu beda cerita ya Bapak Ibu. Dia mencoba ikhtiar dulu, tapi dia udah daftar dulu di sana, ada yang seperti itu. Nah, pacaran Bapak Ibu, jangan dekatkan anak-anak kita itu dengan hal yang pacaran. Televisi sangat mempengaruhi. Sinetron sangat mempengaruhi. Narkoba. Ini apa udah jadian kalian ini? Kok udah Oh, udah jadian, Bang? Oh. Tuh, Ibu, Bapak lihat Bu, betapa luar biasanya anak-anak kita kan. Tapi biar manusiawi itu memang usianya Bapak. Oke, next. Tadi nih, setelah tadi pacaran, adik-adik, narkoba Bapak Ibu, hati-hati. Kita nggak bisa lihat wujud narkoba, tapi stimulasi narkoba banyak. Bisa lewat rokok, bisa lewat jajanan pasar, dan lain sebagainya. Kemudian seks bebas, ya ini hati-hati Bapak Ibu, lingkungan sangat mempengaruhi. Sekarang itu perempuan yang merokok luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tahu udah aham loh Bapak Ibu. Merokok, tawuran, apalagi kemarin ada yang tawuran itu, alhamdulillah Polda DIY dan lain sebagainya udah menolak geng sekolah. Bahkan kami sendiri yang di Mukri itu, Muekri itu bukan atas nama sekolah kami. Jadi ketika ada yang mengatasnamakan Mukri Bapak Ibu, saya pribadi kemarin kepala sekolah bersama Pak Babin, Pak Tri, kemudian Pak Samsudin Polda, kalau ada yang mengatasnamakan itu sikat saja nggak apa-apa, bawa aja ke Polsek.
Kalau memang itu siswa kami, kita bawa ke polsek. Kami sudah bawa ke polsek, Bapak Ibu. Kami tidak butuh generasi seperti itu, kami bilang seperti itu. Tapi selama orang tua percaya anaknya dididik, kami akan siap didik. Intinya adalah kepercayaan orang tua dengan guru, kami akan siap didik. Sama hari ini, Bapak Ibu. Gangster sifatnya dan sifat-sifat tercela lainnya. Ya itu, ini pesan untuk kita semua sebagai orang tua, pendidik dan lainnya, Bapak Ibu. Karena anak-anak ini kan tetap butuh kontrol dari kita semuanya, Bapak Ibu. Rusak generasi ini, maka kita merusak segala sesuatu untuk masa depan kehidupan kita. Nah, penting, ekstra kita. Next, Mas Rizky. Ya, baik anak-anak sekalian, adik-adik, Bapak Ibu guru semuanya, Pak Solin minta sekarang semuanya duduk dengan keadaan sempurna. Jadi menghadap ke sini semuanya, lututnya nggak boleh bersentuhan satu sama lain. Jadi benar-benar duduk bersila, kemudian nggak boleh bersentuhan, senyaman mungkin. Sampai ibu berikan bayar SPP dan lain-lain, saya yakin tidak. Orang tua tidak pernah minta seperti itu deh. Orang tua mau hanya minta apa? Kamu jadi anak yang baik, kemudian sukses jadi anak yang bisa mendoakan orang tua ketika orang tua meninggal. Oke. Oh, ada yang nangis kan? Ini baru musik udah ada yang sedih. Ini kalian boleh ya? Pasien minta baca saja. Berarti kalau yang sudah mulai meneteskan air mata, berarti bersyukurlah Bapak Ibu yang punya anak. Berarti hatinya kalian adalah orang baik semua. Berarti hati kecil kita ini tetap, berarti bisa sejahat-jahat, sejeleknya apapun kita, ternyata hati kita masih orang baik. Sekarang kita masuk ke idenya, Bapak Ibu. Sekarang adik-adik semuanya tutup mata, maksudnya hanya minta dengarkan musiknya. Ikuti kata-kata saya, dengarkan kata-kata saya, kemudian ikuti saja perintahnya. Adik-adik silakan semuanya tutup matanya. Pak Solin akan mengajak kalian ke suatu tempat, tapi tutup mata. Kalian akan sampai ke suatu tempat kalau kalian tidak tutup mata. Boleh Bapak Ibu mau ikutan bersama putra putrinya, boleh. Sekarang semuanya Bapak Ibu, orang tua, adik, sekarang tutup mata. Coba dengan sepenuh hati bayangin sekarang, membayangkan ya. Kalian cukup bayangin kalian sekarang berada di tempat yang sangat gelap. Nggak ada orang satupun, tidak ada orang tua, tidak ada teman, tidak ada siapapun. Kamu sendirian, kamu nggak punya teman, hidupmu susah, kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak punya uang, kamu nggak punya ilmu, kamu sendirian. Bayangin sekarang kamu di posisi yang nggak punya apa. Adik-adik, sekarang di depanmu, pejamkan mata, bayangin kamu sendiri, gelap segelap-gelapnya. Nilaimu hancur, kamu dapat nilai terkecil, kamu gak bisa masuk sekolah yang kamu impikan, orang tuamu sudah tidak ada, kamu hanya sendiri di kegelapan itu. Gak ada lagi yang akan bisa bantu kamu, mau teriak, ibu, tolong bu, aku bunuh yang benci, gak bisa, pak, tolongin saya pak, gak bisa, kamu gak bisa lagi, gak ada lagi orang yang mau dengerin, karena orang tua sudah gak ada. Gelap sekali, seperti dunia ini sudah tidak ada lagi orang lain kecuali dirimu. Tidak ada lagi orang, tidak ada lagi kegiatan apapun, kamu hanya terduduk kegagalan. Karena tidak ada lagi orang yang bisa kamu ajak bicara. Sekarang adik-adik, ibu, bapak, sekarang coba bayangkan, perlahan kegelapan itu terang. Kegelapan yang tadi kalian rasakan itu terang, pelan-pelan terang. Kalian mengangkat kepala, kok terang, semakin terang. Dan ada yang datang menghampiri, datang. Ketika datang pelan, yang tadinya kamu menangis, nangis ya karena hidupmu sendiri gak bisa apa-apa, sekarang muncul cahaya yang mendekati. Cahaya itu semakin dekat, datang mendekati kamu. Dan sekarang orang itu datang memeluk dan menjabat tanganmu. Ibumu dan ayahmu datang dan memeluk kamu. Dan dia bilang, nak, ini ibu dan bapak, jangan pernah sedih. Ada bapak sama ibu hari ini. Apapun hasilnya,
bismillah, anak ibu dan bapak akan bantu kalian. Orang tuamu memelukmu dengan erat, ibumu memelukmu dengan erat, mencium keningmu sambil mendoakan. Yuk, Nek, ibu akan selalu berjuang buat kamu. Pelukan erat itu kamu peluk sambil mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ibu, terima kasih pak. Semakin erat kencang airnya kalian semakin terang, semakin bersyukur orang tua masih bersama kita. Di pelukan itu kalian berdoa dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita jalankan, kita lakukan untuk kehidupan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Bapak Ibu kita. Silakan buka matanya Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Dik, coba Bapak Ibu di depan sini anak-anak semuanya nangis walaupun dia sudah tertawa, tapi dia itu karena tidak pengen dijaim, karena dia tidak. Tapi inilah anak-anak kita ini, mereka punya hati yang baik. Dek, Bu, sekarang semua tetap satu irama dengan Pak Soli. Sekarang semua tarik nafas pelan-pelan Bapak Ibu, dengan ikuti apa-apa dari saya. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan Bapak Ibu. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Sekarang dalam hati bilang alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang bilang dalam hati kalian deh ya, alhamdulillah saya masih punya orang tua. Bu, Pak, alhamdulillah masih diberikan putra putri yang hebat-hebat. Pak, Bu, semoga ya. Next nih. Ya. Pak, Bu, sebetulnya saya ini nggak kuat. Dengar, Pak Solihin itu di aja, di klik tuh. Oh, ya. Saya nggak mau melanjutkan ini. Kenapa? Karena saya tidak bisa melihat orang tua meneteskan air mata melihat putra putrinya. Tapi saya yakin, saya Bapak Ibu mungkin Bu Kepala Sekolah, luar Ibu Bapak Ibu guru mungkin ada di belakang, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini orang tua. Jadi saya hanya berharap wakil Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, tangisan kita ini bukan hanya tangisan hanya karena kita sedih dengan keadaan ini, tapi tangisan untuk bangkit dari keterpurukan, kekacauan, mungkin kepesimisan kita terhadap mungkin anak-anak kita atau kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu wali melihat putra putri di sini, Pak Bu, saya tidak bisa kasih garansi. Dengan hari ini saya berikan motivasi putra putri Bapak Ibu ini akan jadi orang hebat semua. Tidak bisa kasih garansi. Tapi saya hanya bisa memberi stimulasi. Inilah usia mereka. Usia mereka ya seperti ini. Mau kita kasih motivasi seperti apapun, ya usianya seperti ini, masuk keluar. Tapi kita sebagai orang tua yang hari alhamdulillah hadir, mohon dengan sangat membantu Bapak Ibu guru, kepala sekolah ini mensukseskan kegiatan-kegiatan protokol agar menjadi hal yang lebih baik. Karena saya udah lihat Bapak Ibu semuanya dengan kaca yang matanya berbinar-binar, artinya benar-benar sedih kalau terjadi hal-hal yang sangat kita tidak inginkan. Tapi dengan kegembiraan itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Pernah nggak kalau Bapak Ibu adik-adik, kalau kita jadi juara itu seneng nggak? Begitulah kehidupan kita ketika kita berhasil menggapai sesuatu. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Ini sudah azan maghrib Bapak Ibu ya, nggak apa-apa, kita ini udah masuk terakhir. Ini nggak usah diputar Bapak Ibu, ini tambah sedih lagi saya. Karena saya melihat orang tua udah sedih gitu kan. Tapi pelajarannya ada dari film ini Bapak Ibu. Adik-adik, pesan buat adik-adik dari film ini adalah lihat bapaknya pakai jas, pakai luar biasa. Ini seperti pengusaha kan? Coba kalau kalian pernah lihat di rumah, bapak kalian tuh tersenyum nggak kalau sampai senyum, senang gitu? Pernah ada orang tua seperti itu?
Tapi pernah nggak orang tua itu melihatkan beban kalau dia capek kerja itu sama kalian? Bapak ini dia melihatkan senyumannya kepada anaknya, padahal bapaknya ini kerja sebagai pembersih toilet, pengangkat serabutan, bahkan cuma penjual koran, dia melakukan semuanya. Tapi ketika dia buat anaknya, dia tampil seperti itu sebagai pahlawan. Makanya, nah, banggakan orang tua. Bisa nggak membanggakan orang tua? Bismillah. Apa kebanggaan orang tuamu saat ini? Sukses ASPD. Yang terdekat adalah banggakan orang tua dengan berhasil di AS. Ketika nilainya tidak maksimal ataupun belum sesuai dengan yang diinginkan, tidak perlu stres atau apapun itu. Ibu, bapak, jangan dimarahi. Motivasi seperti apapun sekolah, saya yakin semua sekolah di dunia ini, mau apa itu negeri ke swasta, mau ITEL apapun itu, saya di semua sekolah itu dibangun hanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Tinggal niat orang tuanya. Bismillah menyekolahkan anak di tempat manapun, itu niatnya orang tua dan insya Allah hanya jadi. Sebagus apapun sekolah, sepintar apapun anak kita, kalau kita saja tidak ikhlas untuk menyekolahkan anak, maka tidak bisa. Jadi hari ini renungannya Bapak Ibu betul di rumah. Saya nggak mau melanjutin Bapak Ibu, benar-benar saya nggak mau melanjutin yang tadi. Kalau yang benar-benar mungkin membayangkan pada titik terendah semuanya gelap, nggak ada orang lagi butuh, bahkan kalau benar dilanjutin saya takut gitu. Takutnya kenapa? Ketika benar-benar itu tidak terendah, tidak bertemu dengan seorang yang tadi cahaya-cahaya itu tadi tidak bertemu, dia akan selalu dalam titik terendah itu. Makanya alam bawah sadar itu kadang-kadang penting, tapi saya lagi nggak posisi siap. Anak-anaknya tidak siap kalau dengan itu. Makanya itu hal momen renungan itu orang tua harus siap. Tapi ada anak-anak tidak siap anak-anak. Karena titik terendah di alam bawah sadar kita itu harus kita datangi, kemudian habis itu kita akan keluar. Itu namanya potensi. Stimulusnya adalah musik-musik instrumental. Tadi yang saya pasang. Sebelum saya ngomong aja udah mulai ada yang sedih dengan musik itu. Berarti alam bawah sadar kita, setiap kita ini adalah baik. Tidak ada orang yang tidak baik. Ketika kita masih bisa meneteskan air mata. Next masih. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita langsung berdoa dan kita langsung sholat maghrib ya Bu ya, kita langsung doa bersama. Ya di next Mas Rizky, saya minta audionya agak dikecilin ya Bapak Ibu yang di dekat audio. Nah, atau dari sini saja. Volume yang ini ada volume. Enggak itu betul. Ini, oh ya tuh. Ya, oke, stop. Naikin dikit Mas. Iya, baik. Sesempurna kita akan berdoa Bapak Ibu sambil di dalam hati sekarang istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Didengarkan dulu. Mari kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya di sore hari ini dalam waktu maghrib. Insyaallah berdoa sekitar 5 menit ya, benar-benar ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan pimpin bareng-bareng ya. Silakan diaminkan benar-benar sambil meminta apapun hajat yang Bapak Ibu minta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا تقبل دعاء. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini untuk berikhtiar ya Allah, memohon doa, memohon hajat, memohon restu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami guru-guru yang baik dan perbaikilah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang baik dan perbaikilah orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh dan soleha yang bisa membanggakan kedua orang tua, menjadi manfaat buat masyarakat umumnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang baik dan perbaikilah anak-anak kami ini ya Allah, agar menjadi generasi-generasi penerus bangsa, menjadi anak yang soleh dan soleh yang menjadi kebanggaan orang tua ya Allah. Ya Allah, hari ini kami mohon restu dan ridhomu ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya banggakan, mungkin sampai di sini yang perjumpaan kita. Kalau saya punya salah-salah kata, mohon maaf Bapak Ibu, terutama saya dengan orang tua. Tapi ini adalah bagian daripada dinamika kita agar menjadi orang yang baik. Ya, kalau di SMP semoga bertemu. Kalau ada yang ke Mukri nanti bisa bertemu saya, kita belajar bersama. Ya apapun itu, apapun hasilnya kita Bismillah ya. Ini saja dari saya. Bila bisabilil haq fastabiqul khairat. Saya Solihin Alawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Acara yang selanjutnya yaitu sholat maghrib berjamaah yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Solihin juga. Monggo Bapak Ibu bagi yang mau berwudu dipersilahkan untuk mengambil air terlebih dahulu. Nanti kita laksanakan sholat di ruangan ini, nggak apa-apa. Oke.